Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui saat teduh dari Gereja Toraja Jemaat Bogor dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu tanggal 13 Desember 2025. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kepadamu ya Tuhan, pada pagi yang indah ini kami datang sujud, mengucap syukur, berterima kasih di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang malam ini. Kami sudah beristirahat hingga pagi ini Bapa, kami boleh bangun dalam keadaan sehat tanpa kurang sedikit apapun. Ya Tuhan, kami akan bangun untuk memulai kegiatan kami di hari ini. Namun kami sadar ya Tuhan bahwa kami hanya manusia biasa yang mempunyai banyak rencana. Namun satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan Engkau akan bersama-sama dengan kami. Melalui firman-Mu ini ya Tuhan, mari siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti daripada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk dijamah oleh kebenaran firman-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan layak akan kami datang untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini yaitu terambil dari 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 8. Pertama Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 8, firman Tuhan berbunyi demikian. Puji-pujian Hana. Lalu Hana berdoa, hatiku bergembira dalam Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku menertawai musuh-musuhku. Sebab aku bersuka cita atas pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah lagi berkata sombong. Janganlah kata-kata ponga keluar dari mulutmu. Sebab Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan dinilai. Busur para pahlawan telah patah, namun orang yang lemah mulai berikat pinggang kekuatan. Orang yang tadinya kenyang sekarang menyewakan dirinya demi makanan. Tetapi orang yang tadinya lapar sekarang tidak lagi. Bahkan perempuan yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi yang banyak anaknya menjadi merana. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan menaikkan dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang lemah dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari timbunan abu untuk mendudukkannya bersama para bangsawan dan membuatnya memiliki kursi kehormatan. Sebab tiang penyangga bumi adalah milik Tuhan. Di atasnya ia menaruh daratan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tema bacaan kita pada pagi hari ini yaitu tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang lain selain Engkau. Moi misa tahu tai nasusi kamu puang. Saat seseorang dipenuhi cinta, maka kepada yang dicintainya ia dengan tegas akan mengatakan, tidak ada yang lain selain Engkau dalam hidupku. Demikianlah yang dikatakan Hana kepada Tuhan dalam nyanyian syukurnya. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Pengakuan yang lahir dari seseorang yang mengalami cinta Tuhan. Seseorang yang sebelumnya merasa minder dengan kemandulannya kemudian beroleh sukacita karena suaminya mengasihinya dan Tuhan mengingatnya serta memberikan kesempatan melahirkan seorang anak bernama Samuel. Anak yang telah dimintanya dalam doa dan tangis di dalam Tuhan. Anugerah yang diterima oleh Hana
adalah wujud nyata dari kasih sayang dan cinta Tuhan atas hidupnya dan rumah tangganya, bahkan atas hidup seluruh umatnya. Betapa tidak, Samuel tidak hanya menjadi kegembiraan bagi Hana dan Elkana, tetapi juga menjadi sukacita bagi Israel yang akan dipimpin oleh Samuel sebagai imam bagi Allah. Pengakuan Hana kepada Allah bahwa tidak ada yang lain selain Engkau tidaklah muncul begitu saja, melainkan terbentuk lewat semua pengalaman hidup yang berpengharapan kepada Allah di tengah Tuhan atas segala gumul, juang, dan pengharapan. Telah meninggalkan kesan yang sangat kuat dan mendalam bagi Hana untuk terus percaya bahwa tidak ada yang seperti Allah, Tuhan yang ia percayai dalam hidupnya. Demikianlah juga dalam kisah hidup beriman kita kepada Allah. Mestinya cinta Allah dalam Kristus yang telah mengaruniakan sukacita keselamatan bagi kita, membuat kita bertahan sambil berkata dalam iman, tidak ada yang seperti Engkau. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang indah ini. Kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kiranya firman-Mu Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, hati dan pikiran kami. Kita akan membaca dan pedoman di dalam setiap kami melangkah melalui saat teduh. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu pagi ini telah mengajarkan kami untuk tetap dalam renungan percaya kepadamu. Tidak ada Allah seperti Engkau. Engkau Tuhan pengharapan kami, iman kami, dan kami hanya percaya kepadamu. Hati dan pikiran kita satu Bapa dalam surga, kepadamu ya Tuhan, pagi ini kami datang membawa pergumulan hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah dan bangsa kami. Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan baik. Hingga pagi ini Bapa, terlebih saat ini Tuhan kami berdoa ya Tuhan, saat ini pemerintah kami sedang menangani ya Tuhan, kami akan bencana ya Tuhan di daerah Sumatera. Namun kami sadar ya Tuhan bahwa beri kemampuan ya Tuhan, yang mempunyai banyak rencana, beri kesehatan ya Tuhan, beri kesehatan yang cukup ya Tuhan, sehingga pemerintah kami Tuhan boleh menangani bencana ini dengan baik. Ini ya Tuhan, mari siapkan kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terkena dampak dari bencana ini, khususnya di Sumatera. Tuhan berkati mereka, berkati tangan-tangan Tuhan yang bisa menjaga mereka, tangan-tangan Tuhan yang boleh menolong, beri kesehatan, beri kekuatan, tolong ya Tuhan, saudara-saudara kami yang kena bencana, senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupannya. Bapa dalam surga, saat ini juga Tuhan kami berdoa ya Tuhan, pembacaan kita pada anak-anak kami, pagi hari ini untuk keluarga kami. Tuhan pulihkan keluarga kami ya Tuhan, berkati ya Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan, kiranya di dalam pekerjaan mereka Tuhan berbunyi demikian, kami boleh mengerjakan tugas dengan baik, kami boleh menjadi teladan Tuhan untuk orang-orang sekitar kami. Bergembira dalam Tuhan. Bapa dalam surga, berkati anak-anak kami ya Tuhan yang sedang mencari, mulutku menertawai musuh-musuhku yang sedang kuliah, sebab aku bersukacita atas pertolongan-Mu. Tolong ya Tuhan, beri hikmat, tambahkan kepintaran kepada mereka Tuhan, sehingga sebab tidak ada yang lain kecuali boleh berhasil ya Tuhan, dan tidak ada gunung batu seperti hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Janganlah lagi berkata Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, janganlah untuk kata-kata orang tua kami ya Tuhan yang sudah lanjut usia. Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, beri kesehatan yang cukup Tuhan, sehingga mereka dalam menjalani kehidupan ini busur para pahlawan telah patah. Namun orang yang lemah mulai berikat pinggang kekuatan. Ada orang-orang di sekitar kami, orang yang tadinya kenyang sekarang menyewakan dirinya demi makanan. Tuhan berkati orang yang tadinya lapar, berkati obat yang diminum, sehingga mereka bahkan boleh memperoleh kesembuhan yang tentunya seturut kehendak-Mu. Tetapi yang banyak anaknya Bapa dalam surga, kami serahkan seluruh rencana dan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua boleh jadi atas kehendak-Mu dan menaikkan dari sana. Bapa dalam surga, Tuhan membuat miskin doa dan permohonan kami ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan mengangkat orang miskin dari timbunan